ke kameranya lambat. Saya coba. Yang mau semangat memujikan. Mana tanganmu? Ya. Halo Abang memuji nama Tuhan ya, kita mau mulai ibadah kita. Mari ambil sikap duduk yang baik biar kita tetap fokus untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Namun kakak mau, saya mau kita semua mau bersemangat ya, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan sebab Tuhan Yesus baik buat kita. Amin. 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 Ayo kita mau sungguh-sungguh kita mau memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian seperti wanita. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki, demikian hidupku mau mengasihi Yesus, Engkau baik dan sekali lagi katakan seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki, demikian hidupku mau mengasihi Yesus, Engkau baik bagi sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani. Mau angkat pujian ini sekali lagi ya, lebih sungguh-sungguh kita mau agungkan nama Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Seperti wanita murah, menangis di bawah kaki, demikian hidupku mau mengasihi Yesus, Engkau baik bagi. Sekali lagi seperti wanita murah, menangis di bawah kaki,
tetap setia melayanimu, tetap setia melayanimu. Kita sembah Dia. Haleluya, Kau baik Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, Engkau baik, Kau sangat baik bagi kami, glory bagimu, glory bagimu Tuhan, kami mau menyembahmu, kami mau bersyukur, sebab Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, glory bagimu, haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa, kami mau bersayap hanya kepadamu Tuhan, Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, ajar kami setia seperti Engkau. Haleluya. Mari kita sembah Dia masing-masing di tempat, teman-teman semua. Kita mau mengagungkan Tuhan, kita mau lebih semangat lagi, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi di hadiratnya, yang mempunyai beban persoalan, yang mempunyai masalah. Mari kita mau serahkan kepada Tuhan, kita tetap mau setia kepadanya. Jaringan ya? Sepertinya. Sepertinya Lia jaringan. Kita mau berdoa aja untuk penyembahan. Kita mau ambil sikap berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan terus pelihara, Tuhan terus berikan kami kesehatan sampai sore hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk ibadah online Tuhan. Tuhan berkati ibadah pada sore hari ini, Tuhan memberkati teman-teman kami yang mungkin masih belum bisa hadir. Tuhan mau sertai dimanapun dia berada. Tuhan
mau pimpin, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi untuk memuji nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, maaf ya tadi sempat terputus mungkin jaringannya. Tapi masih mau semangat memuji Tuhan. Amin. Kita mau angkat pujian berkesudahan. Tapi saya minta kalau pas refnya, kalau bilang Tuhan Yesus baik, boleh angkat jempolnya. Digoyang-goyang, Tuhan Yesus baik. Oke? Kita kerjasama ya. Oke, kita mau memuliakan nama Tuhan. Siap-siap. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik, Yesus amat baik. Oh, 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 selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kayaknya semuanya belum angkat jempol deh. Kalau saya bilang Tuhan Yesus baik, semua boleh angkat tangan ke atas ya. Katakan Tuhan Yesus baik, oke? Oke, sekali lagi ya. Ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Siap-siap. Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik. Oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yeah, yeah, yeah. Sungguh amat baik. Yeah, yeah, yeah. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Oke, saya buka ruang kesaksian bagi adik-adik yang mungkin mengalami cinta kasih Tuhan atau mengalami berkat-berkat Tuhan, boleh disaksikan di sini ya. Saya kasih kesempatan, mungkin ada kakak-kakaknya yang mau juga menyaksikan kasih Tuhan, boleh nyanyi atau menceritakan kebaikan Tuhan yang dialami. Saya kasih waktunya. Kalau ada langsung buka mic-nya aja. Shalom, saya deh mau sedikit sharing. Ya, jadi mungkin kalau beberapa ada yang lihat updatean saya tentang lulus ujian profesi wakil pialang itu adalah kalau di pekerjaan saya itu mungkin banyak orang yang mau mempunyai sertifikat di bidang itu ya, karena terdaftar di pemerintah gitu. Jadi
untuk bisa menawarkan produk komoditi ataupun bentuknya. Mungkin kalau yang adik-adik di sini kalau misalnya ujian ya. Nah, sebelum ujian itu ada perwakilan dari kantor cabang di tempat aku bekerja, itu perwakilan sebenarnya 5 orang. Itu cuman tiba-tiba yang hanya terpilih hanya aku. Terus aku bertanya-tanya dong, kenapa aku ya yang dipilih? Padahal kayak aku ngerasa aku bukan kategori orang pintar gitu kan. Kenapa saya yang dipilih gitu kan? Sampai akhirnya tanya sama atasan kayak, Pak, kenapa saya ya Pak ya? Gitu kan. Biasanya saya maksudnya kayak udah dipilih sama direktur lah, Ko Aceng gitu. Pokoknya di atasnya atasan saya gitu. Oh gitu ya Pak, udah deh gitu. Padahal di kondisi lagi belum siap gitu ya. Belum siapnya lagi banyak kerjaan yang mesti difokuskan kayak Natal, terus mikirin kostum juga, mau beli bahan-bahan dan lain-lain, pokoknya banyak lah ya, banyak yang dipikirin gitu. Tapi kembali lagi aku berpikirnya kok cuma saya doang gitu kan, ya udahlah mungkin Tuhan kasih kesempatan. Oke. Terus ikut pelatihan selama 2 hari via Zoom. Setiap pelatihan selalu ada ujian gitu. Nah, dari ujian pertama nilainya rendah, ujian kedua juga nilainya rendah. Di ujian ketiga puji Tuhan ada peningkatan. Jadi pelatihan ujiannya hanya tes aja gitu kan, bukan belum ujian langsungnya gitu. Ya, akhirnya setelah dari pelatihan baru waktunya ujian tertulis di tanggal 25 kemarin di Bandung gitu. Nah, ujian itu berlangsung dari pagi dan pesertanya itu sekitar 151 yang ikut gitu kan, dari 35 perusahaan. Nah, puji Tuhan dari 5 orang yang ikut ujian. 5 orang ini dari kantorku itu jadi ada 3 cabang. Jadi dari cabang di daerah Kuningan itu 1, di daerah Jakarta Selatan itu ada 4 gitu kan. Pokoknya dari perusahaan itu ada 5 perwakilan. Dari cabangku hanya aku gitu. Dan dari 5 peserta tersebut ada 1 atau 2 orang yang pengalaman bekerjanya tuh udah mungkin 10 tahun di bidang ini gitu kan. Jadi aku berpikir, udah nih kayaknya yang lulus yang emang udah tahunan di bidang ini gitu kan. Tapi kembali lagi aku cuma berpikirnya yang penting aku sudah belajar dengan semampuku dan aku memberikan yang memang semampuku juga gitu kan. Sisanya udah aku serahin sama Tuhan. Setelah ujian, pas ujian ya puji Tuhan bisa gitu. Tapi ada esai yang aku tidak bisa jawab karena tiba-tiba waktunya habis gitu kan. Terus langsung kayak udah nih kayaknya bisa kecil nih nilainya gitu. Tapi di lain sisi aku punya keyakinan kalau di pilihan gandanya itu ada 100 soal. Aku yang gitu kalau misalnya nilainya ya nggak jelek-jelek amat lah gitu. Aku cuma kayak gitu doang. Cuman bilang ke Tuhan kalau Tuhan aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Yang penting aku sudah berusaha semampuku. Walaupun ya kadang kalau kekuatan manusia kayak percaya nggak percaya lah ya. Karena aku kayak ngerasa kayak aku
hafal-hafalan tuh nggak pinter gitu kan. Nah, pengumuman di jam 7 malam. Puji Tuhan dari 5 itu 3 yang lulus dan kategorinya dan terpilih itu ada nama aku. Tuh aku ngerasa kayak kok bisa ya gitu. Dan orang-orang kan aku di kantor ya agak di apa ya, agak suka diledek-ledekin lah kalau aku tuh memang kemampuan untuk apa namanya? Untuk mengerjakan soal tuh kayak nggak yang pinter-pinter amat gitu. Mereka yang sampai kaget, wih bisa lulus loh gitu kan. Padahal lawannya tuh orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang udah tahunan nih bekerja di bidang ini gitu. Nah, poin yang aku mau sampaikan mungkin kalau kita sungguh-sungguh kalau kita sungguh-sungguh melakukan sesuatu ya, apapun itu bentuknya, entah belajar, entah di gereja, apapun itu bentuknya yang Tuhan percayakan, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, itu Tuhan pasti pelihara dan pimpin gitu. Jadi kadang Tuhan pakai orang-orang yang kalau kata Lia apa ya, Li? Tuhan malah pakai orang-orang yang apa, Li? Yang yang lemah ya. Itu kadang suka keinget kata-kata Lia, kadang suka ngomong suka ke Lia kayak, Li, kayaknya gue orangnya nggak pinter gitu kan, tapi kenapa ya Tuhan kayak percayakan hal-hal besar gitu terjadi, atau Tuhan hal-hal besar yang Tuhan izinkan dalam hidupku gitu. Jadi poinnya adalah yaitu apapun yang kita lakukan, kita mau sungguh-sungguh, kita mau berdoa, kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan gitu. Jadi kalau teman-teman punya kerinduan atau sedang melakukan sesuatu, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Gitu. Semoga memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kesaksian yang luar biasa, yang bisa memberkati kita anak-anak muda di sini ya. Luar biasa sekali ya. Saya ingat lagi firman Tuhan yang mengatakan bahwa di dalam Tuhan tuh ada harapan, di dalam Tuhan tuh ada kemenangan. Kalau Tuhan yang membawa kita, dia bilang kita itu dijadikan kepala bukan ekor. Ya, kalau Tuhan yang sudah mengangkat, tidak ada satu orang pun yang dapat menurunkan kita ya. Semua percaya. Amin. Amin. Haleluya. Dan saya rindu adik-adik juga yang di sini juga bisa sukses kayak Kak Selvi juga, asalkan kita mau terus tekun melakukan segala sesuatu, terus tetap belajar dan setia. Lalu kita ditambahkan dengan doa yang sungguh-sungguh, pasti hasilnya akan memuaskan. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke, terima kasih ya Kak Selvi untuk kesaksiannya. Mungkin masih ada teman-teman yang lain, kita tunggu minggu depannya ya. Oke, sekarang kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mengangkat pujian dari semula. Dari semula kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu
Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mau bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan kalau kami boleh ada. Dan kami percaya kami punya Allah yang besar, Allah yang sanggup Tuhan melakukan segala perkara. Dan malam hari ini, sore hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya melalui firman-Mu Tuhan, Kau akan bukakan banyak hal Tuhan buat anak-anak-Mu. Terutama WOC ini Tuhan, untuk kami boleh lebih lagi dalam Tuhan. Bahkan hidup kami akan berhasil dalam Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Kau yang urapi Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, terlebih hamba-Mu Tuhan. Biarkanlah Tuhan, Engkau sendiri yang beracara, Engkau sendiri Tuhan yang mengurapi pemberitaan firman sore hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, shalom semua. Shalom. Luar biasa ya, hari ini saya bersyukur, saya berterima kasih nih teman-teman masih tetap setia nih untuk tetap sama-sama kita beribadah di WOC ya, karena kita percaya bahwa apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita kerjakan saat ini Tuhan perhitungkan, nggak akan pernah ada yang sia-sia dalam Tuhan. Saat kita setia, saat kita mengiring Tuhan Yesus dengan setia, Tuhan pasti akan perhitungkan. Amin. Nah, sore hari ini yang akan mau sharingkan firman Tuhan sesuai dengan yang udah dibagikan sama Kak Silvi. Saya mengambil tema hari ini 6 rahasia sukses menurut Alkitab. Nah, kalau tadi Kak Silvi sudah sharing kesaksian tentang kesuksesan Kak Silvi, pasti ada juga kiat-kiat dia. Ada hal yang dilakuin kenapa dia bisa sukses akhirnya di pekerjaan dia gitu ya. Dan ayat yang akan saya ambil untuk mendasari firman sore hari ini, saya ambil dari Ulangan 29 ayat 9. Dari Ulangan 29 ayat 9. Saya bacakan ya. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala hal yang kamu lakukan. Jadi, lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala hal yang kamu lakukan. Nah, setiap orang pasti pengen sukses. Setiap orang pengen hidupnya berhasil, ya. Kayak teman-teman mungkin yang sekolah saat ini yang masih belajar, pasti pengen berhasil dalam belajarnya. Nanti lulus sekolah, SMP mendapat SMP yang bagus, kemudian melanjutkan SMA mendapatkan sekolah yang bagus, mendapatkan nilai yang bagus, akhirnya nanti kuliah dan bekerja mendapatkan pekerjaan yang bagus. Itu menjadi keinginan kita semua orang gitu ya kan, yang bekerja kita juga pengen kita mendapatkan pekerjaan yang bagus bahkan berhasil ya, atau mungkin yang punya usaha, mungkin di sini ada Kak Tony, mungkin dia pengen usahanya berhasil, dia pengen usahanya terus selalu beruntung, selalu untung, nggak mungkin seorang pengusaha pengen usahanya rugi, benar nggak ya? Tapi keberhasilan sebenarnya tidak melulu tentang dunia aja ya kan. Tapi sebenarnya keberhasilan yang sejati itu ketika seperti pujian yang di awal tadi, kita bisa setia sampai akhir. Kita bisa mempertahankan iman kita kepada Tuhan sampai akhir. Atau kalimat gaulnya itu finishing well, kita bisa mengakhiri pertandingan itu sampai akhir. Itu sebenarnya arti kesetiaan yang sebenarnya dalam Tuhan. Nah, karena kita juga masih ada di dunia ini dan pasti kita pengen semuanya berhasil. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, saya mau bagikan 6 aja ini. Sebenarnya banyak kalau teman-teman pengen tahu tentang apa aja sih yang cara-cara membuat kita bisa berhasil. Banyak di Alkitab tuh banyak. Cuma saya mau bagikan 6 aja nih. 6 aja untuk supaya kita kiat apa sih supaya kita bisa berhasil, tapi ini menurut Alkitab ya, menurut versinya Alkitab, dan supaya kita benar-benar berhasil tuh dalam Tuhan ya. Untuk yang pertama nih, apa sih rahasianya sukses menurut Alkitab? Yang pertama adalah kita mengenal Allah sebagai sumber sukses. Nah, kita harus kenal dulu nih bahwa Allah kita itu adalah sumber sukses. Jadi kita tahu bahwa sumber sukses kita itu sebenarnya Allah sendiri, bukan usaha kita sendiri, bukan kerja keras kita sendiri. Iya, kita bekerja, iya. Kita bekerja dengan baik, bagus. Kita belajar dan tekun, bagus. Tapi sumbernya sendiri itu adalah Allah, gitu. Sehingga kunci untuk kita menikmati kesuksesan ya kita kenal dulu Allah itu.
kita kenal dulu bahwa Yesus adalah sumber dari segala berkat gitu. Dalam Mazmur 111 ayat 4 dikatakan bahwa diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Takut akan Dia, apa sih? Ya kita ketika kita kenal dengan sumber berkat itu, ya kita kejar sumber berkat itu, kita ikutin. Maksudnya kita taat semua apa yang dikatakan sama Tuhan, apa yang diperintahkan sama Tuhan gitu. Dan orang yang takut akan Dia pasti akan diberkati, sama seperti di Mazmur tadi saya bilang di Mazmur 111 ayat 4. Jadi kita harus kenal dulu nih siapa yang punya berkat itu siapa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita udah kenal siapa pemberi berkat itu, sumber berkat itu, maka kita harus terkoneksi. Yang kedua, terkoneksi senantiasa dengan Allah yang adalah sumber. Koneksi, kayak seperti internet aja, benar nggak? Seperti tadi waktu Kalia mimpin, koneksinya terputus. Ketika koneksi terputus, kita nggak ada hubungan lagi nih. Kita akan susah lagi nih buat ngobrol. Kita akan susah lagi buat melakukan segala sesuatunya. Benar ya? Kayak kita aja punya handphone, kita ada internet. Ketika koneksi kita terputus dengan internet, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Semua yang kita lakuin, mungkin kita lagi ada kerjaan nih lewat begini, meeting apa segala macam akan menjadi kacau karena nggak ada koneksi gitu. Nah, kita harus seperti itu. Kita harus selalu terkoneksi dengan Allah sebagai sumber sukses. Dalam Alkitab di 1 Timotius 6 ayat 6 dikatakan bahwa memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, sebenarnya seperti yang tadi saya bilang, saya berterima kasih, saya bersyukur banget kalau teman-teman ini masih setia di WOC, masih mengikuti ibadah, masih tekun gitu ya ikut ibadah ya. Yang saya katakan tadi bahwa kalian jangan merasa ibadah cuma begini-begini aja nih gitu. Ibadah cuma online doang, masa bisa sih Tuhan dengar gitu. Karena Tuhan katakan bahwa saat 1-2 orang berkumpul dimanapun nih saat kita terkoneksi dengan Tuhan, maka Tuhan itu ada gitu. Jadi kita percaya bahwa ibadah kepada Tuhan itu akan mendatangkan berkat. Amin ya. Buat berkat jasmani, buat berkat rohani gitu. Jadi jangan sampai kita menjauhkan diri dari ibadah. Kalau ada WOC, ada ibadah, ya ayo ikut gitu. Supaya kita tetap menjaga koneksi kita tetap ada sama Tuhan. Doa iya harus, doa itu harus. Sebagai anak Tuhan kita tetap harus berdoa. Doa kepada itu secara pribadi harus ada waktu. Dan koneksi seperti ini kayak ibadah ataupun nanti ada komsel, terus ikutin gitu. Karena itu menjaga koneksi kita kepada Tuhan tetap nyambung. Jadi dikatakan bahwa ibadah kita kepada Tuhan itu akan mendatangkan berkat gitu. Kalau saya boleh bersaksi nih, karena saya sudah bekerja, waktu itu memang saya selama ini rajin, dalam artian maksudnya komsel ya ikut komsel, pelayanan oke, saya pelayanan gitu ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan perhitungkan itu semua. Nah, pada suatu ketika nih di kerjaan ada hal-hal yang biasalah ya, ada masalah selama kita hidup pasti ada masalah, baik di pekerjaan, baik di sekolah pun pasti ada masalah. Nah, ketika di pekerjaan ada masalah, ada pengurangan karyawan gitu. Dan salah satunya itu nama saya yang akan dikeluarkan gitu, ada ikut pengurangan itu. Nah, tapi secara manusia mikir takut, aduh ntar kerja gimana ya. Cuman karena saya tahu saya punya Tuhan, saya punya Tuhan yang ngasih pekerjaan itu Tuhan ke saya gitu. Kalau Tuhan nggak izinkan saya keluar dari situ, pasti saya tetap di situ kok gitu. Jadi saya tetap jaga koneksi saya tetap komsel aja. Saya nggak mau mikirin nanti saya gimana nih kalau di PHK apa segala macam. Yang penting saya tetap jaga koneksi saya sama Tuhan. Dan akhirnya sampai hari ini pun saya nggak kena PHK itu. Justru orang-orang yang namanya mulanya aman, malah mereka pada keluar semua. Tinggal saya sendiri yang sampai sekarang Tuhan masih izinkan untuk saya tetap bekerja di situ. Saya percaya, maksudnya ketika kita
kayak Silvi tadi, kadang kita merasa saya kayaknya enggak nih ini. Cuman ketika Tuhan ngomong, kamu masih di situ ya, masih gitu, tetap kamu pasti akan di situ. Jadi apa yang Tuhan katakan terjadi ya terjadi gitu. Jadi jangan berpikir bahwa kita nggak bisa, kita nggak mampu. Tapi ketika kita udah mengandalkan Tuhan, bagian kita emang kita percaya, kita melakukan bagian kita, tapi Tuhan akan melakukan bagiannya, gitu. Ya, itu yang kedua, kita selalu koneksi. Jadi teman-teman tetap nih, jangan sampai koneksinya putus sama Tuhan, karena itu salah satunya cara supaya teman-teman bisa berhasil, itu kuncinya itu, ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah fokus. Jadi fokus hidup dan usaha kita itu kita harus fokuskan kepada Allah, Sang Sumber Sukses. Dalam kitab Yosua menuliskan di Yosua 1 ayat 7 katakan bahwa hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan ataupun ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tuhan katakan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, gitu. Sama seperti misalnya nih teman-teman, udah ada rencana nih misal, saya mau belajar nih sama teman-teman, tujuannya mau belajar nih ke rumah teman. Nah, ketika fokus kita udah beda, ketika kita udah mikir, kayaknya kita nongkrong di sana lebih enak nih, kayaknya kita main ke sana lebih enak nih, ketika fokus kita udah nggak benar, pasti kita akan kacau semuanya. Apa yang kita rencanain, apa yang udah kita pikirkan pasti udah melenceng, udah nggak sejalan lagi, pasti udah gagal, semua berantakan, bener ya? Mungkin pernah ngalamin seperti itu gitu. Tapi ketika kita fokusnya kepada Tuhan sebagai Allah Sang Sumber Sukses, kita tetap pandang Tuhan, kita pasti akan berhasil gitu. Seringkali kan kegagalan itu terjadi karena kita nggak fokus sama Tuhan. Baru kita dapat berkat sedikit, kita tergoda nih, diri kanan, diri kiri. Akhirnya kita jadi berantakan. Misal kita usaha, kayak Kotoni kan usaha nih, misal usaha kita udah maju nih, akhirnya kita tergoda satu hal nih, kita serong dari apa yang menjadi tujuan kita, pasti akan berantakan nanti. Ketika kita nggak fokus pada tujuan yang semula, pasti akan berantakan dan hasilnya pasti nggak bagus, gitu. Nah, itu yang ketiga ya, fokus hidup kita dan usaha kita kepada Allah. Dan yang keempat adalah menyediakan waktu khusus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, teman-teman nih, ada waktu nggak nih buat merenungkan firman Tuhan? Punya nggak kita waktu buat membaca firman Tuhan? Karena firman Tuhan, Alkitab itu isinya benar-benar banyak hal yang Tuhan bisa bukakan di situ. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada pergumulan, saat kita merenungkan firman Tuhan, pasti ada aja yang Tuhan mau bilang, ada aja yang Tuhan mau katakan gitu. Dalam Yosua 1 ayat 8, saya bacakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau beruntung. Tuh. Saya percaya kayak Kak Silvi, dia bisa berhasil nih dalam salah satu pekerjaannya mungkin. Saya percaya Kak Silvi juga punya waktu, dia menyediakan waktu buat membaca, buat merenungkan firman Tuhan. Jadi ketika ada masalah datang, dia ada senjatanya, dia ada kekuatannya. Firman Tuhan udah pernah saya baca ngomong begini, menjadi kekuatan buat saya gitu. Sehingga dia bisa melewati masalahnya dan akhirnya membawa keberhasilan dan akhirnya dia berhasil gitu. Mungkin di sekolah juga nggak selalu lancar nih teman-teman yang belajar, atau usaha juga nggak selalu lancar. Apalagi kalau saya pernah dengar firman dari Kotoni tentang kesaksian dari selama pandemi, ya kan, usahanya jadi tidak bagus, mau nggak mau semuanya terdampak, usaha nggak lancar, mungkin ada utang menumpuk. Nah, ketika waktu Kotoni enggak dekat dengan Tuhan, ketika enggak punya waktu buat merenungkan firman Tuhan, bahkan membaca firman Tuhan, mungkin
bisa salah langkah untuk mengambil keputusan gitu. Tapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita menyediakan waktu khusus gitu buat mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberikan petunjuk untuk apa yang harus kita lakukan. Makanya mungkin Kak Tony nih usahanya sampai sekarang masih bisa, puji Tuhan bisa jalan. Saya percaya bukan semata-mata usaha Kak Tony sendiri gitu, buat dia gimana caranya biar jalan, enggak. Saya percaya bahwa semua karena Tuhan izinkan gitu. Tuhan itu benar-benar Tuhan itu mengasihi orang yang taat akan Dia. Bahkan kayak kita aja nih, mungkin kalau saya punya anak, saya akan lebih bukannya membeda-bedakan, cuman saya akan lebih respect pada anak yang dia nurut nih, dan dia pasti akan mendapatkan satu hal yang lebih baik, yang bagus gitu, daripada anak yang nggak nurut, ngapain sih dikasih gitu. Dan kita mendidik biar dia nurut. Nah, Tuhan juga seperti itu. Ketika kita dengar-dengaran akan Tuhan, maka apalagi mendengarkan firman Tuhan, pasti kita akan mendapatkan petunjuk dari firman itu. Sama seperti kayak gini, saat kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin dari kita yang saat ini ada pergumulan, mungkin Tuhan ngasih petunjuk gitu. Tuhan ngasih jalan keluar gitu. Jadi jangan sampai kita nggak membaca. Mulai saat ini sediakan waktu buat membaca, merenungkan firman Tuhan. Mungkin pagi atau mungkin mau tidur gitu. Dan jangan hanya membaca, cuman membaca aja. Kita merenungkan gitu. Kita merenungkan, kita mau dengar apa sih yang Tuhan mau buat hidup kita gitu. Dan percaya bahwa Tuhan udah katakan Tuhan akan buat berhasil gitu. Kan tadi di ayat tadi dikatakan bahwa supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu yang Tuhan katakan. Dan ketika Tuhan katakan itu, kalau kita ngikutin, pasti kita berhasil. Amin. Nah, itu yang keempat ya. Dan yang kelima rahasia apa sih supaya kita berhasil? Nah, ketika kita sudah mendengarkan, kita sudah membaca firman, yang kelima adalah kita mentaati firman Allah, sang sumber sukses. Nah, dalam ayat Yohanes 21 ayat 3-6 katakan bahwa kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, dari ayat tadi katakan bahwa murid-murid Yesus mencari ikan dari semalaman sampai siang nggak dapat apa-apa. Tapi ketika Tuhan Yesus bilang, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan," dan muridnya mengikuti apa yang Tuhan katakan. Dan apa yang terjadi? Mereka mendapatkan ikan. Bahkan ikannya itu sampai nggak bisa ditarik karena banyak. Gitu. Jadi seperti firman tadi, ketika kita taat apa yang Tuhan mau, pasti diberkati gitu. Karena kalau Tuhan ngomong, pasti Tuhan punya sesuatu yang Tuhan mau kasih gitu. Ketika Tuhan berkata sesuatu, ketika kita disuruh ikutin maunya Tuhan, pasti Tuhan mau sesuatu. Tuhan mau kasih sesuatu ke kita. Kayak murid tadi. Coba kalau murid tadi nggak menebarkan jalannya ke kanan, dia pasti tetap nggak dapat ikan gitu. Tapi ketika dia mengikuti tepat seperti yang Tuhan katakan, maka dia diberkati gitu. Dia taat. Karena orang yang taat pasti akan mendapat berkat gitu kan ya. Jadi ketika dia taat sama Tuhan, akhirnya dia mendapat banyak ikan sampai dia nggak kuat nariknya karena banyaknya ikan gitu. Dia jadi diberkati karena dia taat sama Tuhan gitu. Dan itu yang kelima ya. Dan yang terakhir yang keenam, jangan malas, tetap tekun dan rajin bekerja atau berusaha. Nah, ini
Jangan malas. Kalau kita mau sukses, kita mau berhasil, kita harus rajin, kita harus tekun. Di 2 Timotius 3 ayat 10 dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Nah, dikatakan bahwa Tuhan itu memang sumber berkat, benar ya. Tetapi untuk dapat meraihnya atau menikmati itu, kita tuh harus tekun, kita harus melakukan, katakan apa ya, melakukan bagian kita, gitu. Ketika kita melakukan bagian kita dengan tekun, dengan setia, tidak malas, tetap berusaha, pasti kita akan diberkati, gitu. Kalau kita lihat banyak orang-orang yang sukses mungkin ya, orang yang sukses, orang yang berhasil, tapi kita nggak pernah tahu kan seberapa berat perjuangan dia untuk berhasil, seberapa ketekunan dia buat dia mencapai itu semua, kita nggak pernah tahu. Tapi saya yakin bahwa mereka pasti dengan susah payah untuk mencapai itu. Mereka dengan penuh perjuangan untuk mencapai itu. Mereka pasti berusaha keras, rajin, tekun, dan akhirnya mereka mendapatkan sukses. Gitu. Jadi untuk saat ini nih teman-teman yang lagi sekolah nih, sebentar lagi kayaknya pada ujian ya. Kalau teman-teman mau berhasil, kalau teman-teman mau sukses, mendapat nilai yang bagus, ya belajar gitu. Tekun, jangan malas buat belajar. Saya selalu bilang nih, saya punya anak ya, saya selalu bilang, kalau kamu, karena dia kelas 6 sebentar lagi SMP, kalau kamu mau sekolah yang bagus, sekolah yang kamu mau, ya kamu harus rajin. Bagian kamu cuma rajin aja, gitu. Terus sama berdoa, percaya sama Tuhan. Nggak usah mikirin teman kamu nyontek sana nyontek, nggak usah dipikirin. Yang penting kamu rajin, yang penting kamu jujur, kamu berdoa, pasti Tuhan nanti kerjakan kok bagiannya, gitu. Percaya aja, gitu. Jadi buat teman-teman yang saat ini sekolah ya rajin. Jadi pasti kalian akan sukses. Dan yang poin-poin tadi juga dilakuin, gitu. Kita tetap terkoneksi sama Tuhan. Kita tetap membaca firman Tuhan. Kita tetap merenungkan, bahkan mentaati semua yang Tuhan katakan. Pasti kita akan sukses. Gitu. Dan kiranya kiat-kiat tadi, 6 kiat-kiat tadi bisa kita lakukan sehingga kita mau sama-sama berhasil. Amin. Kita mau hidup kita akan berhasil dan beruntung. Saya cuman itu aja yang saya bagikan. Terima kasih buat firman Tuhan. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat firman yang Tuhan boleh sampaikan sore hari ini. Kami percaya masa depan kami ada bersama dengan Engkau, masa depan kami indah bersama dengan Engkau. Tolong kami, ajar kami untuk boleh tetap melekat, untuk kami boleh tetap setia, bahkan kami boleh tetap tekun Tuhan mengiring Engkau. Karena kami tahu Engkau Allah sumber berkat kami, Engkau Allah sumber keberhasilan kami. Kami percaya masa depan kami sungguh ada bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajar kami anak-anak-Mu Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapak, supaya kehidupan kami menjadi beruntung dan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Kalia. Ya, shalom. Selamat sore semua teman-teman. Haleluya. Boleh lihat tangan-tangan yang diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Pertama, terima kasih untuk Kayusi, untuk firman Tuhannya, mengingatkan kita semua kembali. Kiranya Tuhan mau berkati terus dalam pekerjaan, kesehatan, terlebih lagi dalam pelayanan. Minggu depan kita masih ibadah online dan rencana di bulan Desember akan ibadah tatap muka. Buat teman-teman kira-kira untuk ibadah tatap muka bisa semua hadir? Halo?
April, Iren bisa? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu. Kapan, Kak? Kemungkinan Desember. iya Desember, tanggalnya nanti menyusul diumumkan kembali. Bisa, Kak. Bisa, kenapa? Bisa, Kak. Oke, mungkin nanti yang belum hadir pada sore hari ini dibantu kali ya untuk mengingatkan di bulan Desember kita akan ada ibadah tatap muka ya. Gitu. Untuk tanggalnya nanti menyusul. Dan untuk teman-teman yang belum membuat video, ayo dibuat ya. Kembali lagi nggak susah, nggak capek juga. Hanya nggak nyampe 1 menit, bahkan 30 detik aja videonya gitu kan. Gitu. Jadi tolong yang belum membuat bisa dikirim ke Kak Safi selesai ibadah secara personal. Kalau pertanyaannya lupa, mungkin bisa dilihat di grup kembali pertanyaannya. Dan mengingatkan kembali juga untuk latihan lagu yang Kak Safi sudah kirim. Didengerin nggak lagunya? Semoga didengerin Belum, ya. Kak. Belum, aduh dengerin ya. Jadi nanti kita kan akan kesaksian pujian. Di mute dulu April. Kita kan akan kesaksian pujian. Jadi tolong minta kerjasamanya buat teman-teman didengarkan lagunya. Nanti mungkin pas tatap muka kita bisa latihan bareng-bareng gitu ya. Jadi kayak sebelum tidur atau bangun pagi-pagi sambil didengerin aja gitu. Pasti seiring berjalannya waktu pasti ntar lama-lama bisa hafal, bisa tahu nadanya kayak seperti apa gitu. Jadi diingatkan kembali untuk mendengarkan lagu yang sudah di-share di grup ya. Terus udah mungkin itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih yang sudah mengambil bagian. Tuhan Yesus memberkati. Doa boleh Kak Oni. Oke, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di sore ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga buat firman Tuhan yang telah mengajarkan kami ya Tuhan untuk selalu connect dengan Engkau, supaya kami juga fokus kepada Engkau ya Tuhan, serta mengajarkan kami untuk senantiasa membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, serta mengajarkan kami untuk taat kepada Engkau dan mengajarkan kami untuk tidak malas ya Tuhan. Tuhan, melalui ini ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, biarlah senantiasa menolong kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan buat Ibu Yusi, Engkau senantiasa memberkati dan memakai hamba-Mu di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa dalam pelayanan Engkau senantiasa memberkati di dalam rumah tangga, baik keluarganya ya Tuhan. Engkau senantiasa menolong kehidupan Ibu Yusi bersama keluarganya ya Tuhan. Tuhan, di saat ini juga kami yang ikut bersama-sama mendengar, baik yang memuji Engkau ya Tuhan, biarlah Engkau terus tolong kami dan kuatkan hati kami ya Tuhan, biar senantiasa mengarah kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkaulah pertolongan utama di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, di saat ini juga ya Tuhan, kami mendoakan buat teman atau sahabat kami yang tidak sempat hadir bersama dengan kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah tuntunan dari Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai dan menolong di dalam setiap langkah kehidupan mereka ya Tuhan.
Tuhan, di saat ini juga ya Tuhan kami mendoakan buat ibadah di besok, yang mengambil bagian, yang dalam pelayanan, biarlah Engkau urapi mereka dengan kuasa dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Biar apa yang dipersiapkan, biarlah sungguh-sungguh untuk melayani Engkau di besok pagi ya Tuhan. Tuhan, kami yang hadir juga, Engkau senantiasa menolong dan memberkati kami juga ya Tuhan. Saat ini juga ya Tuhan, kami mendoakan buat gereja Tuhan dimanapun berada. Biarlah Engkau senantiasa menolong dan menyertai para pemimpin kami ya Tuhan. Di dalam kehidupan mereka, baik kebutuhan mereka, kami percaya bahwa Engkau akan menolong ya Tuhan. Tuhan, di saat ini juga ya Tuhan, kami tak lupa mendoakan buat bangsa negara kami ya Tuhan, bangsa Indonesia kami yang tercinta ini ya Tuhan, baik berkati pemerintahan dari atasan hingga bawahan ya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan yang datang daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah dalam mereka mengambil keputusan, biarlah sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Tuhan, di saat ini juga ya Tuhan, kami mendoakan, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, COVID-19 ini menjadi semakin menurun ya Tuhan. Kami percaya bahwa ini karena pertolongan daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, inilah doa dan harapan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan hari ini kita dengan iman menerima semua berkat, damai, sukacita, kebaikan dan kasih Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga, terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, juga penyertaan serta pengurapan di dalam kuasa Allah Roh Kudus turun atas kehidupan kita dan menjadikan hidup kita menjadi berkat Tuhan bagi setiap orang yang kita temui. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Sabtu. Tuhan Yesus Terima kasih. memberkati buat teman-teman. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Memberkati. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Udah mau buru-buru, dia buru-buru. Selamat Minggu. Iya.